coba. Kamu kertas, ngerti cerita dong. Dadong, mohon diulang masing-masing. Loh, ini kejadian nyata. Saya itu nonton tenan itu. Hah? Lama kata lama itu deh. Nah masing-masing akhirnya jetihannya mungkin ya masing-masing. Lo yang ngerti cerita nih. Ternyata enek imam lali. Adus. Mulane bar eng niku ndang atus mawon. Timbang kok lalen iki. Lalen. Wah, enten mulai iki ngono. Kanca kula iki teng Semarang bareng lah. Bareng teng mriko rapat to, rampung rapat arep salat zuhur. Sik. Ngopo kowe? Ternyata nyakola adus. Dadi mau karo garwane niku bar subuh lali aduse adus biasa. Ora adus jeneng bareng dhuwur tekananku. Bar rapat iki kok durung rapate sing rampung disekarus mergo salat zuhur lah kok ternyata adus kira ngandut jarene. Wah, kaosku tak nggo andut. Ya wis tak cerita-ceritake jenengmu ning pelajaran itu penting untuk kita ambil. Mboten ngrasani niki. Ngrasani ning ora nyebut jeneng mboten napa-napa. Lagi. Ayat. Aduh nek cara fikih wudu tidak boleh kering dulu. Lah nek wis kering wudu raop barau mangan rampung tangan saya dan niku mboten neto dadi harus sampai masih basah. Nah, kita ambil pelajaran ini. Di bulan Sya'ban ini ternyata ada turun. Banyak pelajaran kita ambil dari ayat ini bahwa di antaranya ya ketika kita sholat tidak benar bahwa kita menghadap atau menyembah Ka'bah atau ya kan banyak orang ngene lho. Kowe jengkang-jengking haji kae nyatane kowe nyembah Ka'bah mubeng ping 7 sampai ngambung rebutan ngambung Hajar Aswad kuwi ya sampai bahkan ada komentar yang sangat menjijikkan, sangat menghinakan begitu ya. Nggih, jadi tidak benar dengan ayat ini tidak benar. Maka waktu itu kan orang-orang sama berkomentar. Kok begitu iki? Madhep kok bolak-balik bar madhep rono terus balik madhep rene. Maka laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil dan seterusnya. Bahwa bekti karo Gusti Allah sing sempurna itu tidak masalah kowe madhep ngulon atau madhep ngetan. Sing penting kowe taat karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah kon madhep ngetan, kon madhep ngulon, kon jengking, kon rukuk. Taat. Dan ketika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ora sah kakayan lesan sami'na wa ata'na. Yang kedua itu pelajaran. Yang pertama pelajarannya tadi bahwa kita sholat itu menyembah Ka'bah. Ya. Semata-mata karena dawuh Allah, entah Allah langsung lewat wahyu Al-Quran atau Allah lewat Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kita kalau mendengar itu sam'an wa ta'atan. Sebagaimana sahabat itu lagi sholat, nganggo komentar, kita Rasulullah orang cektoy, madhepe kok pindah. Tidak begitu. Langsung ki dawuh Rasulullah kok nyontoni kaya ngono, tak lakoni. Nggih. Nah, kadang kita banyak beralasan atau bahkan kalau orang munafik dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ngakal-ngakali. Piye carane gen ora iso melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surah surah Al-Munafikun itu bagaimana orang munafik itu ngakal-ngakali la tulhikum amwalukum itu peringatan bagi kita orang beriman tentang masalah zakat, infak itu ya. Kita jangan terlena dengan harta kita. Dilenakan dengan harta kita. Karena wong munafik niku ora awal ngetokke zakat. Sehingga mereka ngakali. Haul 1 tahun kok nek emas 1 tahun simpenane emas didol sik. Bar kuwi engko dituku neh. Jadi modele jangan sampai kita ikuti para sahabat Nabi ketika diperintah itu sam'an wa ta'atan. Ya. Wis ora nganggo alasan nek kuwi dawuh Gusti Allah.
Rasulullah manut. Jadi orang kosek-kosek. Sebagaimana dulu ya, ayat tentang diwajibkannya jilbab, di perintah untuk berjilbab itu, kemudian bapak-bapaknya itu kembali ke rumah itu mengabarkan bahwa saya ini menutup aurat itu wajib bagi. Maka saat itu mboten nunggu sesuk tak nyangklewer sik tuku kaine. Aku duwe kudung iki sesuk nek wis bar tuku aku lagi. Tidak begitu. Tetapi nggih korden spray niku dienggo kudungan di PKB ketika mereka keluar. Ya. Seperti itu. Nganggo apa yang ada untuk kan perintah Allah seperti itu. Termasuk ketika dilarangnya apa? Homer. Setelah disinggung, disindir sampai kemudian fajtanibuhu. Maka jauhlah inamal khamru wal maisur dan seterusnya itu. Ketika ada perintah untuk menjauhinya, maka saat itu ya Homer yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di situ. Nek nyimpen itu menegur sak botol rong botol, sak gentong rong gentong gitu ya. Jadi nek anu itu kalau setiap ada pesta pasti tidak lupa dengan Homer. Tapi begitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai dalam surah dikatakan Madinah seperti banjir Homer. Duh diguai teng ngarepan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh kok terus maidu dengan perintah Allah. Wis ora nglakoni ning maidu tambah maidu. Wah Gusti Allah ra adil ning ketika bagi warisan begitu ya. Ada saya juga dikonsultasi ini. Ini oh nek cara anu ya ngene iki. Wah nek ngoten nggih. Rugi kula niki akhirnya golek nyanggon pengadilan umum. Ternyata pengadilan umum dia pas nih. Sebetulnya golek-golek piye caranya dia untuk oke. Tapi bagi kita ketika pembagian warisan koyong ini tidak mengatakan wah adil ki Islam. Wong lanang kok itu loro, wong wedok siji bagian. Tapi kita itu dawuh Allah sami'na wa ata'na. Siap niki. Siap napa mboten? Nah, jangan sampai engko sing pas penak gelem sing ora penak endo. Sing menguntungkan gelem, sing dianggap dalam tanda kutip rumangsane merugikan terus endo. Ini ya pelajaran dari di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pindah kiblat. Ya. Sami'na wa ata'na. Itu. Ya. Tegang kabeh nih. Rasanya abot ya. Ya. Kalau kita perintah Allah kita belum melaksanakan dengan baik, minimal ojo maidu. Tapi kita istighfar ya Allah. Mohon ampuni saya belum bisa melaksanakan dengan ning ojo terus menutupi keinginan atau ketidakmampuan kita untuk melaksanakan kemudian kita maidu. Karena kalau maidu kepada ayat Allah Subhanahu wa taala itu nanti jatuhnya akan berbeda. Tidak melaksanakan sholat karena malas berbeda dengan ketidak sholat karena menentang wajibnya sholat. Itu berbeda. Yeah. Nek lagi sholat ya. Wis ngomong wis, aku durung iso nglakoni wajiban iku astagfirullahaladzim. Ora kok terus kudune ora sholat ngono kuwi. Kudune apa gawe anu. Sing penting sholat. Enak mulai sing lha niku wong kula duwe kanca niku sing rumah merasa bahwa ma'rifatullah wis ora perlu salat. Lah jenengan Pak Ufar, salat kan ya ora ketemu Gusti Allah to. Aku rasa salate sak ketemu Gusti Allah. Ya, aku. Lah iku lho ngene. Lah kowe ya jek Islam aku ngono. Kowe jek Islam ora gitu. Kanca. Ya Islam no aku no. Lah kok nek Islam manusia mukmin muslim yang paling baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makrifahnya yang paling baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Rasulullah itu masih melaksanakan syariat Rasulullah itu jek salat jek iki. Dadi nek kowe ngono kuwi ya kira-kira orang nganggo ajaran Islam. Nek kowe ngaku ra wong Islam ra tak masalahke. Dan nek kowe ngaku wong Islam kudune apa kowe luwih apik timbang Nabi Muhammad? Ya wis. Terus meneng, klakep ngaten mawon. Mboten tak teruske. Nah, lanjut yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dahsyat yang Bapak-bapak sering mendengarkan, yakni ayat tentang perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat itu di surah Al-Ahzab ayat 50. Ungele kemudian Bapak. Napa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engko nek tak sebut ke sithik ora ngene. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Nek Jumatan mireng niku biasane nggih. Nek kula riyen jaman cilik nek Jumatan teng Masjid Agung niku toko risik niku nggih dolanan kan rada jembar mereka nggih. Bar niku arep anu kok malah mapan turu teng ngisor beduk. Ha iku nek beduke diunekke kan krungu. Ini kula sekolah MI Al Islam, SD Al Islam niku praine Jumat. Jadi nek Jumat niku nek Jumatan teng Masjid Agung. Niku angger nek mboten turu, angger wis ya sing ngoten niku cah cilik kok nggih. Ora iso mendek ngene wong bapak-bapak, mas-mas wae nek Jumatan mesti langsung krungune assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar kuwi ya niku wau kaya kula jaman cilik ya. Krungune innallaha wa malaikatahu. Iki berarti semeh donga, wis rampung berarti. Ana-ana sing tangine anggar krungu subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana sing krungune nek pas komat. Ini yang sampai enten mulai sing dadi Jumatan niku malah tekan mergo. Lanjut. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu yang istimewa. Kenapa? Gue ndak ngantor jamnya pun jam semua ntar. Oke. Terus jadi setel tekan setengah sama nggih. Terus kalau ini ayat yang sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena di dalam ayat ini Allah perintahkan sesuatu tetapi didahului dengan Allah menyebutkan bahwa dia melaksanakan perintahnya itu. Allah niku dawuh salat. Ning Allah tidak mengatakan bahwa aku salat. Allah dawuh poso. Ada orang-orang yang beriman, tapi Allah tidak mengatakan bahwa Allah itu puasa. Allah haji, tapi Allah tidak mengatakan bahwa Allah itu berhaji. Tapi dalam sholawat Allah katakan sebelum memerintahkan orang beriman itu innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya semua yusholluna 'alan nabi mereka itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah katakan sendiri sesungguhnya Allah. Jadi tidak ada dalam ayat yang Allah memerintahkan sesuatu kemudian Allah mengerjakan itu juga selain dalam perintah sholat. Ini dahsyat ya. Kalau saya baca tafsirnya ini perintah yang amat dahsyat, perintah yang harus kita perhatikan. Tur yo pekewah awake dhewe iki nek ngasih ora bersolawat kepada Rasulullah SAW. Boleh kita berbeda pendapat tentang solawatan, tapi tidak kemudian menutup kita untuk bersolawat kepada banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita menentang solawatan, tetapi ya ora tahu solawat, ya bar anu ya ora solawat, bar anu ya ora solawat. Ya. Itu. Maka Bapak Ibu, ini sampai dikatakan begitu. Ya. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa solawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu sebagai bentuk rahmat dan ridhonya Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat ayat yang lain itu kan Allah saking ridhonya kepada Rasulullah itu kan mengatakan innaka
la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad akhlak yang agung. Jadi dalam ayat ini tadi sesungguhnya Allah jadi ya bersolawat kepada Nabi. Solawat itu kata Ibnu Katsir menukil apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan bahwa Allah bersolawat itu berarti Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada Nabi Muhammad SAW. Awake dhewe niku nek wong tua enake api-api ngoten kan kita ridho kita kan terus bahasanya kan metune ndongake nggih. Kita mendoakan. Semoga anakku itu ya. Atau kita ingat ya bapak kita yang sudah meninggal, orang tua kita meninggal, kemudian ingat langsung ndongake. Allahumma firlahu Allah rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ingat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita ridhoi, beliau sudah meninggal langsung Allahumma firlahu. Otomatis kita mendoakan mereka. Allah itu ridho. Ini kan artinya yang tinggi kepada yang lebih bawah gitu ya, kepada hambanya. Yang kedua, malaikat bersolawat itu adalah malaikat mendoakan Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW itu ada banyak hal yang bisa karena cinta kita kepada Rasulullah, karena rindu kita kepada Rasulullah SAW, karena kagum kita kepada Rasulullah SAW, karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita juga pengen mendapatkan keberkahan dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbanyak sholawat. Kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu, kita itu mudah ternyuh hati kita dengan orang-orang yang sudah berkorban banyak kepada kita. Mungkin ibu yang dulu sekolah ke orang lain, bapak ibu serane terus di sekolah ke diupeni di ini. Kemudian kita untuk menghormat, rindu, kangen dan sebagainya kepada mereka itu lebih mudah begitu. Ketika kita adalah orang yang baik. Ketika kita diperjuangkan oleh seseorang, ya, mungkin kita punya atasan kemudian membantu kita dalam ini, kemudian kita akan lebih, ya rasa cinta kita lebih bisa tumbuh dengan pada mereka. Terus mungkin kita doakan dia begitu. Sebagai apa? Bukan sebenarnya nih, loh ini semua pengen nek kira-kira ngamali yo kah dhek gitu ya. Tapi doa itu bagian dari rasa rindu. Nek itu ya terus kangen ini. Nah, kepada Rasulullah. Dulu saya ingat saya ngisi di angkatan ini juga ya tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi ketika kita melantunkan sholawat itu kalau dibayang ke perjuangan Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada kita yang dulu pernah saya sampaikan itu ya, bahwa Rasulullah itu merindukan kita. Aku rindu saudaraku. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah